Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas mengenai fungsi teks di dalam Microsoft Excel dan fungsi tanggal ya di dalam Microsoft Excel. Nah, ini biasa digunakan untuk fungsi teks dan fungsi tanggal ini apabila di dalam sebuah data nantinya kita membutuhkan bagian-bagian hasilnya itu ya yang harus ditentukannya menggunakan salah satu teks gitu ya ataupun bentuk tanggalnya ya. Nah, untuk itu kita coba bahas satu persatu gitu ya untuk penggunaan fungsi teks dan fungsi tanggalnya ya, seperti apa caranya dan bagaimana untuk proses pembuatannya ya. Silahkan teman-teman tinggal simak video ini ya. Nah, jadi untuk contoh kita bahas dulu untuk fungsi teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti fungsi teks yang kita gunakan untuk rumusnya itu ada 3 bagian ya. Yang pertama ada kiri, lalu ada kanan, sama tengah ya. Nah, otomatis kalau kita gunakan dalam rumusnya bahasa ini kita tinggal rubah ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi untuk kiri menggunakan left, untuk kanan menggunakan right, untuk tengah nanti menggunakan mid ya, untuk middle gitu ya, posisi tengah yang kita ambil. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada teks misalkan nama kota Bandung ya. Nah, misalkan dari ketiga rumus ini kita akan mengambil gitu ya beberapa karakter dari teks yang sudah ditentukan ini gitu ya. Nah, bagaimana untuk cara penggunaannya? Nah, misalkan contoh kita akan mengambil di sebelah kiri gitu ya dari teks Bandung ini. Misalkan akan mengambil 3 karakter dari sebelah kiri gitu ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, untuk pengambilan karakter kiri kita menggunakan left gitu ya di dalamnya. Nah, kita pahami struktur yang ada di dalamnya. Yang pertama tentukan teks, lalu yang berikutnya nomor karakter, jumlah karakter yang dibutuhkannya berapa ya, misalkan yang akan diambil. Nah, kalau kita lihat dari teks Bandung ini gitu ya, kalau kita hitung ini semua karakter itu kurang lebih ada 7 karakter gitu ya, atau 7 huruf gitu, karena semua itu ya 7 karakter. Nah, otomatis dimulai dari hitungan pertama itu dari huruf B ya. Secara otomatis kalau kita lihat dari posisi kita ini ada di sebelah kiri gitu ya, untuk ujung pertama ini atau karakter pertama ada di sebelah kiri. Lalu yang ujung terakhir otomatis pasti di sebelah kanan ya, karena sejajar dengan posisi kita ada di sebelah kanan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk hitungannya misalkan kita akan mengambil 3 karakter sebelah kiri. Nah, berarti kan dimulai hitungannya dari huruf B ya. Nah, jadi untuk ketentuan di sini strukturnya pertama kita tentukan teksnya dulu, kita tinggal klik teksnya gitu ya, ataupun diketik juga boleh. Nah, namun karena datanya sudah ada cukup kita klik cellnya saja ya. Lalu titik koma. Nah, di sini ada nomor karakter, berapa karakter yang diambil. Misalkan akan mengambil 3 karakter, nah, otomatis 3 karakter terhitung dari ujung sebelah kiri ya, sebanyak 3 karakter. Penuh tutup, enter. Kalau sudah, nah, otomatis muncul tulisan atau teksnya adalah ban ya, BAN, karena sebelah kirinya dimulai dari huruf B, 3 karakter B, A sama N, hasilnya BAN ya, 3 karakter sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hitungannya. Nah, apabila kita membutuhkan lebih dari 3, misalkan punya 4, sama hitungannya tetap dimulai dari ujung tambah 1 karakter, berarti ban ya, ada huruf D nya ya bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hitungannya patokannya kita ambil dari ujung gitu ya, sebelah kiri untuk penggunaan. Nah, berikutnya untuk penggunaan kanan. Nah, kita gunakan rumus right. Nah, sekarang hitungan right-nya itu adalah dari ujung sebelah kanan ya. Misalkan yang akan kita ambil 4 karakter. Nah, karakter ini sama strukturnya ya, kita tentukan teksnya saja, lalu titik koma, berapa karakter yang diambil.
4, misalkan kita tinggal masukkan 4 karakter di sini ya. Kalau sudah enter, nah, otomatis munculnya dung ya, karena 4 karakternya terhitung dari G, N, U sama D ya, 4 karakter. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan left sama right ya. Nah, sedangkan untuk yang tengah atau penggunaan rumusnya ini adalah mid, ini sedikit berbeda ya untuk strukturnya. Kenapa berbeda? Nah, kalau kita lihat posisi tengah itu bisa yang mana saja gitu ya, tergantung kita mulai mengambilnya dari mana gitu ya, asalkan untuk huruf ujung kiri dan kanannya nggak keambil gitu ya, karena sudah jelas kalau ujung huruf kiri dan kanannya keambil itu tergantung posisi left sama right nanti ya, seperti contoh tadi. Nah, sekarang misalkan kita akan mengambil dari urutan ketiga sebanyak 2 karakter. Nah, hasilnya yang mana ini dari teks Bandung ini gitu ya. Nah, bagaimana strukturnya? Nah, jadi strukturnya pertama kita klik teksnya dulu di sini. Lalu di sini ada start number, kita hitung gitu ya. Urutan ketiga yang akan kita ambil. Berarti dari teks Bandung ini urutan ketiganya itu adalah B, A sama N. Ya. B, A sama N. Nah, berarti urutan ketiganya huruf N sebanyak 2 karakter. Nah, berarti N sama D yang akan keambil. Nah, kita buktikan hasilnya ya, urutan ketiga. Untuk start numbernya ya, kita masukkan 3, posisinya di urutan ketiga yang akan kita mulai ambil ya. Lalu titik koma, number karakter. Nah, jumlahnya berapa yang akan diambil ya, sama seperti tadi. Nah, ambilnya akan 2 ya, karena posisi dari urutan ketiga sebanyak 2 karakter. Nah, kalau sudah enter, nah hasilnya N sama D ya, untuk posisi tengah yang diambil. Urutan ketiganya huruf N, 2 karakternya terhitung dari N sama huruf setelahnya, berarti D, N sama D akan muncul ya. Nah, begitulah untuk cara penggunaan fungsi teks ya yang kita gunakan. Jadi fungsi teks ini ada 3 rumus, yaitu kiri menggunakan left gitu ya, kanan menggunakan right, tengah menggunakan mid gitu ya untuk penggunaan fungsi teksnya ya. Jadi silakan untuk teman-teman apabila ada yang mau mencoba, silakan gitu ya untuk mencoba penggunaan fungsi teksnya ya. Silakan karakter-karakternya untuk pengambilannya silakan diambil sebebas mungkin ya, yang penting diulang dan teman-teman bisa paham ya. Nah, seperti itulah penggunaan fungsi teks. Nah, berikutnya untuk fungsi tanggal. Nah, fungsi tanggal ini, nah itu biasanya kalau kita menggunakan rumus tanggal itu penulisannya itu kan tanggal, bulan sama tahun ya, mungkin seperti itu ya. Nah, apabila kita menggunakan rumusnya, nah nanti untuk khusus full penulisan tanggal ya, tanggal keseluruhan, nanti ada rumus yang namanya date ya. Nah, nanti di dalam date ini ya ada struktur rumus yang bisa kita masukkan di sini. Jadi yang pertama, masukkan dulu year, tahun yang mau dimasukkan atau tahun yang mau dibuat, lalu bulannya ya, bulan yang mau dibuat, nah terus sama day, hari yang mau dibuatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ini untuk penulisan tanggalnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, dengan syarat untuk penulisan tanggal, bulan sama tahunnya ini gitu ya, harus menggunakan angka ya. Jadi misalkan kita mau memunculkan bulan Maret, nah berarti Maret bulan keberapa gitu ya, jadi kita menggunakan angka nanti di dalamnya ya untuk format penulisannya. Jadi keseluruhannya kita menggunakan angka. Contoh misalkan kita masukkan di sini tahunnya tahun 2023 gitu ya, lalu bulannya bulan Maret gitu ya, bulan ketiga, tanggalnya tanggal 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis berubah jadi format tanggal ya, tanggal 1 bulan 3 tahun 2023 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu cara untuk merubah tanggal menggunakan rumus ya. Rumusnya yang namanya date gitu ya untuk merubahnya ya. Nah, untuk kita pecahkan juga
gitu ya. Misalkan pengen menentukan dari tanggal ini hari itu hari yang mana nih tanggalnya gitu kan, bulan keberapa gitu kan, sama tahun keberapa. Misalkan ingin kita pecahkan ya satu persatu sesuai dengan tanggal, bulan sama tahunnya ya. Nah, karena tadi kita menggunakan rumus date, di dalam date-nya itu menggunakan year, month sama day. Nah, dari masing-masing nama itu juga sama di dalam fungsi Excel itu juga untuk menentukan tanggal ya, dari menentukan hari, bulan sama tahunnya ya. Jadi kita tinggal pilih saja, misalkan hari tadi gitu ya, kita coba untuk hari ini kita menggunakan day gitu ya. Nah, nanti di dalam day ini ada serial number, kita tinggal tentukan tanggalnya saja ya, karena otomatis Excel akan membaca day-nya itu dari tanggal ini yang mana nih posisinya ya, seperti itu. Jadi cukup masukkan rumus, kita tinggal klik aja di sini, kurung tutup, enter. Nah, tanggal 1 sesuai dengan yang tadi ya yang kita buat. Bulan pun juga sama, kita tinggal masukkan rumus bulan itu month ya. Nah, tinggal masukkan lagi di sini serial numbernya, kurung buka kurung tutup, enter. Nah, bulan ketiga dan tahunnya sama ya, year juga di sini, kita tinggal pilih serial numbernya juga, kurung tutup, enter. Nah, jadi masing-masing sudah terpecah hari, bulan sama tahun dari format tanggal yang sudah dibuat. Ya, begitulah untuk cara penggunaan fungsi teks dan fungsi tanggal. Nah, jadi apabila teman-teman menemukan studi kasus yang dibutuhkan penggunaan fungsi teks dan fungsi tanggal ya, misalkan bukan seperti itu, silahkan gunakan cara penggunaan fungsi rumusnya seperti yang saya bahas barusan gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan share juga untuk memperluas gitu ya ilmu yang saya bagikan ini. Dan jangan lupa di subscribe ya, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan materi-materi tutorial yang dibutuhkan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.